Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa'lam annahu la yasluhu taqarrubu ila Allahi illa bima syara'ahu ala lisani rasulihi minal faraidi wan nawafili. Ketahui olehmu akan bahwasanya yaitu tidak patut oleh mendekatkan diri kepada Allah kecuali patutnya dengan sesuatu yang Allah syariatkannya atas lidah Rasulnya minal faraidi wan nawafili, daripada ibadah-ibadah fardu, wan nawafili, dan ibadah-ibadah sunnah. Wa qad tu'assiru niyatus sadiqatu fil amril mubahi. Terkadang berpengaruh oleh niat yang benar pada perkara yang mubah. Fayasiru qurbatan, maka menjadilah perkara yang mubah itu ibadah. Min haitsu inna lil wasaili hukmal maqasid, dari segi bahwa bagi perantara itu adalah hukum tujuan. Kaman yanwi bi aqlihi taqawwiya ala taatillah, seperti orang yang niat ia dengan makannya akan mengambil kekuatan untuk taat kepada Allah. Wa bi ityanihi ahlahu at-tasabbuba fi husuli waladin ya'budullah, dan dengan bersetubuhnya dia akan istrinya, niatnya akan mengambil sebab pada mendapatkan anak yang akan beribadah anak itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segini kita bedah. Saudara sekalian yang mulia, kajian kita masih wasiat Imam Haddad yang kedua, pentingnya niat yang benar di dalam hidup dan kehidupan seorang muslim. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, di mana Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu, malam hari ini paparan Imam Haddad berbicara al-a'malu, amal. Apa yang disebut dengan amal? Begitu dalam hadis itu kata Imam Haddad, wa'lam annahu la yasluhu taqarrub ilallah illa bima syara'ahu ala lisani rasulihi minal faraid wan nawafil. Sesungguhnya amalan itu dengan niat. Amalan apa ini? Yang kudu ada niat nih. Kata Imam Haddad, kalau berbicara ibadah di mana untuk kita dekat dengan Allah tidak akan disebut ibadah
kecuali bila itu disyariatkan oleh Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi innamal a'malu, al-a'malu itu ada qaid tausifi yang dibuang. Takdirnya al-a'malu syar'iyyatu. Sesungguhnya amal yang disyariatkan itu butuh kepada niat. Begitu. Jadi yang namanya amal itu dua. Pertama, ibadah fardu. Dua, ibadah sunat. Supaya kita bisa dekat sama Allah, supaya kita ini bisa intim dengan Allah, maka jalurnya ada dua. Keintiman itu enggak lepas dari dua. Pertama, namanya ibadah fardu. Kedua, namanya ibadah sunnah. Jadi kita orang nih saudara, di alam dunia ini disuruh sama Allah untuk dagang. Semua orang, enggak ada yang namanya orang, semuanya disuruh sama Allah dagang. Modalnya umur. Umur kita ini modal kita berbisnis dengan Tuhan. Nah, ngomongin perintah Allah, berbicara innamal a'malu, yakni al-a'malu syar'iyyah, perintah Allah ini dua. Pertama namanya faraid, ibadah wajib. Wan nawafil, kedua namanya ibadah sunnah. Ibadah wajib ini saudara, kalaulah disebut dalam dagang namanya modal. Orang dagang itu ada dua. Pertama modal, kedua untung. Dagang. Nah, ibadah wajib ibarat dagang namanya modal. Modal kita bisa dapetin surganya Allah. Itu modalnya adalah ibadah wajib. Sedangkan ibadah sunnah adalah untung, keuntungan. Supaya kita dapetin surganya tinggi. Tinggi ini keuntungan, surga modal. Begitu. Sehingga jangan sampai kita terjebak cari untung tapi modal kagak balik. Ini namanya keliru, salah, dan itu banyak. Biasanya dalam bisnis penanaman modal. Agar supaya kita benar, ini saya bisnis dulu sebelum ngomongin tasawufnya. Kan ini ada yang dagang banyak. Kalau kita dagang, ada orang nih minta duit sama kita, bang, bisa nggak suntikin dana saya? Berapa? Kata kita 100 juta. Oh, 100 juta, baik. Bagaimana bagi hasilnya? Pokoknya setiap bulan abang saya kasih 2 juta. Setiap bulan. Kata kita berani. Ada juga yang 5 juta, ini contoh aja lah. 2 juta. Setiap bulan.
Kata kita di bank nggak dapat, naruh 100 juta sebulan 2 juta nggak dapat, kata kita ini lumayan 2 juta. Ternyata bulan pertama dia ngasih duit sama kita 2 juta, kata kita alhamdulillah keuntungan 2 juta. Bulan kedua bagi duit lagi sama kita 2 juta, alhamdulillah 4 juta. Ini yang bilang alhamdulillah keuntungan 4 juta ini namanya dalam teori agama orang bodoh. Kenapa orang bodoh? Entar jangan ngitung untung dulu. Duit Anda yang 1 juta belum balik. Belum, baru balik berapa? 4 juta. Ini masih modal. Anda jangan alhamdulillah, masih modal nih. Masih modal. Masih modal. Kalau sudah selesai 100 juta, udah balik nih, bulan besok masih dibagi lagi 2 juta, baru ini untung. Nah, baru untung. Banyak tuh orang kira naruh duit dia 50 juta bagi 5 juta, lumayan juga 5 juta, alhamdulillah. Bulan besok bagi 5 juta, alhamdulillah, udah 10 juta dari 50 juta. Bulan ketiga enggak nongol, nomor handphone ganti. Itu namanya kita dapat untung 10 juta, dapat rugi 40 juta. Itu bukan untung, rugi 40 juta. Duit kita baru dibalikin berapa? 10 juta. Duit dari 50 juta. Tuh jangan. Itu Anda bakal nyesel. Saya mengajarkan kepada orang bisnis-bisnis itu, naruh mau 100 juta, mau 200 juta, Anda jangan girang dikasih 5 juta, 10 juta. Jangan alhamdulillah dulu. Duit Anda belum balik. Kan masa ada dia, ntar dulu belum kelar. Gitu. Ntar udah balik. Udah balik 100 juta. Dan kalau 100 juta, bulan besok ngasih. Nggak usah gede, 100.000. Untung namanya, untung. Apalagi kalau sampai 2 juta, mau nggak berhenti-berhenti itu. Untung. Kayak begitu. Kalau belum, jangan bilang untung. Kita dikasih 50 juta, naruh modal, kasih sebulan 5 juta, cakep juga. 50 juta sebulan 5 juta, bulan besok 5 juta. Kalau begitu saya tambahin lagi, gitu tuh. Ini banyak kaum muslimin model kayak begini nih. Lumayan juga 50 juta dapat 5 juta. Bulan besok dapat 5 juta lagi. Berarti kalau 100 juta, ya kalau 100 juta 10 juta. Kata dia, kita tambah lagi 100 juta. Jadi 5 juta sama 10 juta, 15 juta. Lumayan. Habis itu 4 bulan kagak datang-datang. Nomor KTP sih ada, ambil disimpan deh dompet. Kita deras mulu. Ganteng amat ini, bukan nyusahin. Cuman pinjaman nomor KTP sama perjanjian di atas meterai, betapaan orangnya nggak ada, nomor handphone ganti. Tadinya mau ngontrak di rumah kita, ujungnya ngontrak kagak dibayar juga, duit kita kebalik. Dia ngontrak 3 juta, iya emang ngontrak dia. Itu banyak, nggak ngerti namanya. Jadi ibadah fardu ini namanya modal. Ibadah sunat namanya untung. Ini harus pahami. Kagak bakalan muncul untung kalau kagak ada modal. Itu rumus. Kata teman-teman kita dalam dunia iklan, bisnis dengan modal 0%, bohong. Tidak ada. Tidak ada bisnis yang tanpa modal, enggak ada. Gua bisa bisnis tanpa modal. Kata dia, saya tanya, dari mana? Gue dipinjemin sama kawan 1 miliar. Itu namanya bermodal, modalnya pinjaman. Begitu, cuman bukan dari kantong lu, tapi ada modal. Itu ndak ada bisnis tanpa modal, ndak ada. Karena namanya dagang, itu udah ada modal. Begitu di dunia. Kalau modal ini nggak ada, untung nggak akan ketemu, nggak ada. Begitu. Orang dagang kagak pengen untung. Orang apa namanya? Gila. Percis orang puasa Senin Kamis. Ini Senin Kamis ini namanya puasa. Puasa apa ini? Sunnah. Senin Kamis rajin.
Rajin Senin Kamis, enggak pernah jebol setahun. Enggak pernah jebol Senin Kamis puasa. Tapi Ramadan enggak puasa. Sehari doang buka. Tuh, Ramadan enggak puasa sehari tuh, dengan kita Senin Kamis setahun enggak nemu. Dapat nutup kagak. Puluh tahun, mau puluh tahun kek, mau seumur hidup kek, kagak bisa. Kita puasa seumur hidup, saban hari puasa sunat. Ramadan kita nggak dikodok. Yang sehari nggak puasa tuh kagak ada nilai sama sekali. Salah dia menuju kepada Allah. Sebab untuk ibadah itu ada aturan dari Rasulullah. Kudu ibadah fardu dulu. Kudu ibadah fardu dulu, baru ada ibadah sunat. Jadi nggak ada muncul ibadah sunat itu kalau ibadah fardunya nggak ada. Sholat, ya Allah saban malam rajin tahajud nggak pernah tinggal. Subuh nggak sholat, nol, nggak ada ganjaran sama sekali. Nggak ada. Kenapa nggak ada? Dia salah jalan. Kudu pondasi dulu. Bagaimana nggak ada pondasi dia bikin genteng, bikin atap? Ini ibadah fardu ini adalah langkah pertama menuju kepada Allah. Di dalam Sahihul Bukhari, Imam Bukhari riwayatkan hadis daripada Abu Hurairah dari Rasulullah, Rasul dari Allah, namanya hadis qudsi. Kata Allah, ma taqarraba ilayyal mutaqarribuna bimisli adai maftaradtuhu alaih. Tidak ada orang ibadah yang paling tinggi di mataku selain mengerjakan ibadah wajib-wajib dulu. Kalau kita Ramadan nggak puasa, contoh dulu zaman SMA, begitu kita mandi puasa di kali Pesanggerahan, nyilem sambil minum. Begitu kan masih bening kali zaman dulu mau kali itu ya, buat nyebrang-nyebrang. Itu nggak puasa tuh. Begitu. Atau malam ikut sahur, pas pagi jam 9 ada warteg yang kakinya kelihatan, sahur juga. Begitu. Ini nih kita Senin Kamis setahun, enggak sama ganjarannya, enggak kelawan. Enggak. Karena ibadah sunat ini namanya sedekah. Mengqadha puasa yang ditinggalkan itu wajib. Percis begini, kita punya utang tuh di PLN, abodemen. Bulan ini kita bayar 2 juta katanya tuh abodemennya tuh. Lalu kita kagak bayar tuh 2 juta. Kita sedekah sama petugas PLN nih, saya sedekah 500.000. Yang 2 juta tuh berkurang nggak? Berkurang nggak? Hah? Kenapa nggak? Enggak dibayar. Kita bulan besok sedekah lagi 1 juta. Udah 1,5 juta tuh sedekah. Lunas enggak yang 2 juta tuh? Kenapa? Enggak dibayar. Sedekah lagi 10 juta. Yang 2 juta tuh enggak dibayar. Lunas enggak? Begitulah kita Ramadan enggak puasa, Senin Kamis seumur hidup enggak kebayar. Utang tetap utang. Ini namanya salah dalam ibadah kepada Allah. Mengedepankan ibadah sunat, ibadah wajib ditinggal, salah. Jadi sedekah mulu, utang kagak dibayar, tetap nggak bakal berkurang. Bayar utang dulu. Kalau kita tuan utangnya, songong lo. Kata kita nih tuan utangnya, lo jangan sedekah. Utang tuh diangsur, utang. Lu kan punya utang 10 hari, nggak puasa Ramadan totalnya. Utang tuh diangsur. Lu kagak bakal lunas dengan Senin Kamis, puasa Arafah, puasa Syuro kagak lunas. Angsur dulu.
Angsur kalau pengen dekat dengan Allah. Karena apa? Tuan utang ogah terima sedekah. Tuan utang nerimanya bayar angsuran. Tuh sholat yang ditinggalin tuh tempo-tempo dulu kodoin. Kalau kita pengen deket sama Allah, duha kodo dohor. Kalau 4, 2 aja dah. Kodo subuh. Allah ngerti. Allah ngerti. Kenapa enggak duha? Kita lagi masih punya angsuran. Ngangsur. Dapat ganjaran duha, beres utangnya. Karena dia ngerjain kodok. Kata Allah, top. Ente nggak perlu mikirin sedekah. Angsuran dulu. Senin Kemis, saya nggak puasa Senin Kemis. Kodok aja. Kodok. Cerdas, kata Allah. Cerdas. Kenapa? Lu ngangsur. Namanya hambaku. Sadar, utang harus dibayar. Jangan sedekah, utang. Kalau utang dibayar, berkurang. Begitu. Karena ibadah wajib namanya modal. Bila kita nyari untung modalnya nggak ada, namanya ketipu. Bener nggak? Ketipu nggak? Ini contoh. Bapak saya minjem duit sama bapak nih. Berapa? 50 juta. Saya bagi 8 bulan 2 juta. Baru 10 kali bagi, 10 kali 2, 20 juta. Saya ngilang. Yang nih 20 juta yang kita dapat nih, untung apa buntung nih? Buntung, rugi 30 juta kita mananya. Untungnya boro untung, nih buntung. Modal, begitu Indo. Kenapa kita ini enggak tinggi-tinggi derajatnya? Relnya salah, relnya. Salah, enggak pakai tahapan pijakan pondasi dulu. Namanya ibadah wajib. Namanya ibadah wajib. Kalau udah beres ibadah wajib, baru naik ibadah sunnah.